يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa tabi'ina wa man bihudahum iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ummahat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah tabaraka wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, diberikan keberkahan umur untuk kita duduk bersama, belajar bersama di majlis ilmu yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam menempuh sunnah dan manhaj beliau hingga akhir zaman. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan rutin kita, membahas kitab Syarah Ad-Durus Al-Muhimmah li'ammati al-ummah, di mana kita masih pada bagian pertama dari kitab ini, yaitu membahas tafsir surah pendek yang kita mulai dari surah Al-Zalzalah, dan saat ini kita masuk kepada surah Al-Ikhlas, di mana berarti tersisa 2 surah lagi, maka kita nanti pindah kepada pembahasan materi akidah di dalam kitab ini insyaallah taala. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Surah Al-Ikhlas, ya, sebagaimana kita ketahui bersama, terdiri dari 4 ayat. Surah yang sangat pendek, namun kalau kita kaji secara mendalam, surah ini sangatlah penting. Bahkan nanti akan kita jelaskan saking pentingnya surah ini, dalam sehari semalam 24 jam kita tidak bisa lepas daripada surah Al-Ikhlas. Ya, saking pentingnya surah Al-Ikhlas ini, dalam sehari semalam 24 jam di dalam kehidupan kita, kita tidak lepas daripada suratul Ikhlas. Maka kita seperti biasa memulai dari surah Al-Ikhlas ini, termasuk surah Makkiyah atau Madaniyah. Maka surah Al-Ikhlas jelas surah Makkiyah. Kenapa kita katakan surah ini jelas surah Makkiyah? Karena tentu surah Al-Ikhlas ini berbicara tentang masalah tauhid, tentang masalah akidah. Dan sudah berulang kali kita sampaikan bahwa di antara ciri daripada surah Makkiyah itu biasanya pendek-pendek ayatnya dan berbicara tentang masalah akidah atau tauhid. Karena memang pada fase itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan orang-orang kufar Quraisy, ya. Maka misi dakwah yang pertama yang dijelaskan oleh Nabi di kota Makkah adalah misi dakwah tauhid.
Oleh karenanya sepakat para ulama bahwa surah Al-Ikhlas ini adalah surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, sebagaimana sudah pernah kita bahas ketika kita membahas tafsir surah Al-Kafirun, bahwa di dalam Al-Qur'an ada dua surah yang disebut surah Al-Ikhlas. Yaitu surah Al-Ikhlas yang kita bahas hari ini dan juga surah apa? Al-Kafirun. Jadi ada dua surah yang disebut suratul Ikhlas. Surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas yang kita bahas saat ini, Qul huwallahu ahad. Dan para ulama menjelaskan kenapa dua surah ini disebut suratul Ikhlas. Kenapa Al-Kafirun disebut surah Al-Ikhlas? Surah Al-Ikhlas ini juga disebut surah Al-Ikhlas. Karena dua surah ini menunjukkan tentang al-bara'atu minasyirk, yaitu berlepas diri dari kesyirikan. Kan kita sudah bahas panjang lebar mengenai tafsir surah Al-Kafirun, di mana di antara nama surah Al-Kafirun adalah suratul Ikhlas. Karena memang surah Al-Kafirun juga sama-sama berbicara tentang berlepas dirinya dari kesyirikan. Oleh karenanya ikhwatal Islam wa ikhwatal iman azani Allahu wa iyyakum, kalau kita membaca surah Al-Ikhlas dan juga surah Al-Kafirun, maka sebagaimana kita bahas pada pembahasan surah Al-Kafirun, biasanya surah Al-Ikhlas ini selalu disandingkan dengan surah Al-Kafirun dalam banyak amal ibadah kita. Ya, pernah kita sampaikan di majlis ini ada 9 waktu di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca suratul Ikhlas. Dan biasanya surah Al-Ikhlas ini selalu digandengkan dengan surah Al-Kafirun. Nanti akan kita jelaskan, kita ingatkan kembali beberapa amalan yang di mana kita diperintahkan untuk membaca suratul Ikhlas dan juga surah Al-Kafirun. Kemudian para ulama menjelaskan kenapa suratul Ikhlas juga disebut suratul Ikhlas. Karena memang surah ini menunjukkan kepada kita akan berlepas dirinya seseorang dari kesyirikan tadi, yang pertama. Yang kedua, berlepas diri dari segala tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih tuduhan yang paling keji adalah tuduhan yang dituduhkan kepada Allah bahwa Allah itu memiliki anak. Maka disebut suratul Ikhlas. Ya, untuk memurnikan pengesaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian para ulama juga menjelaskan kenapa surah Al-Ikhlas ini disebut suratul Ikhlas, karena memang surah ini murni berbicara tentang sifat-sifat Allah. Jadi surah Al-Ikhlas ini berbicara tentang apa? Sifat-sifat Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana surah Al-Ikhlas ini Allah tidak berbicara tentang masalah perintah dan larangan. Allah juga tidak bicara tentang janji ataupun ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti akan erat sekali kaitannya bahwasanya surah Al-Ikhlas itu adalah thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Nah, nanti apa maksudnya sepertiga Al-Quran akan kita jelaskan insyaallah ta'ala. Jadi itu dulu. Kenapa disebut dengan Al-Ikhlas? Karena yang pertama tadi al-bara'atu minasyirik, yang melepaskan diri dari kesyirikan. Kemudian yang kedua, melepaskan dari tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Allah bahwa Allah memiliki anak. Kemudian karena surah ini berbicara tentang sifat-sifat Allah, di mana di surah ini Allah tidak berbicara tentang perintah dan larangan. Allah tidak berbicara tentang janji dan juga ancaman, tetapi isi daripada surah Al-Ikhlas ini murni semuanya tentang sifat-sifat Allah. Jelas sampai di sini? Baik. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Surah Al-Ikhlas ini juga menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat ketuhanan. Seakan-akan surah Al-Ikhlas ini menjelaskan kepada kita bahwa sifat Tuhan itu harus terpenuhi ketika
Allah Subhanahu wa taala sebutkan syarat-syaratnya di suratul Ikhlas. Jadi siapapun yang mengklaim ada Tuhan yang lain, ada sesembahan yang lain, maka perhatikan 4 syarat yang ada di suratul Ikhlas ini. Masuk nggak syaratnya? Dan memang tidak akan pernah masuk dengan 4 syarat tersebut. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Tuhan itu apa? Esa, satu. Qul huwallahu ahad. Syarat yang kedua untuk menjadi Tuhan, untuk menjadi Rabb itu adalah Allahu as-samad. Jadi Tuhan itu tidak butuh kepada siapapun, sebaliknya semua butuh kepada Tuhan. Ya. Maka nanti akan kita lihat contoh misalkan berhala. Orang-orang musyrikin menyembah banyak berhala, tidak satu. Maka berarti tidak masuk syarat yang pertama. Betul atau tidak? Kemudian Tuhan itu tidak butuh kepada siapapun. Sedangkan berhala-berhala yang disembah butuh nggak kepada manusia? Butuh, bahkan harus dijaga. Bahkan mereka yang menciptakan, yang membuat patung itu sendiri. Kan tidak masuk syarat Tuhan. Ya, lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak dilahirkan dan juga tidak melahirkan. Orang-orang musyrikin menyembah berhala, sedangkan berhala tersebut buatan mereka. Nggak masuk lagi syarat yang ketiga. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Syarat yang keempat, Tuhan itu tidak boleh sama dan tidak boleh setara. Ya, sedangkan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang musyrikin itu kan setara di antara mereka. Bahkan bukan setara lagi, justru yang menciptakannya adalah mereka sendiri. Maka 4 syarat ini 4 syarat mutlak seseorang dikatakan Tuhan. Satu, itu harus apa? Esa. Yang kedua, tidak butuh kepada apapun, justru orang-orang harus butuh kepada Tuhannya. Yang ketiga, Tuhan itu tidak dilahirkan dan juga tidak melahirkan. Yang keempat, Tuhan itu tidak boleh setara dengan apapun. Maka kalau kita terapkan 4 syarat ini di surah Al-Ikhlas, maka tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kan ayat yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya saya sampaikan bahwa saking luar biasanya surah Al-Ikhlas ini, dalam waktu 24 jam sehari semalam kita tidak lepas daripada diperintahkan untuk memperbanyak suratul Ikhlas. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Di antara amalan harian yang kita diperintahkan untuk membaca suratul Ikhlas dan biasanya disandingkan dengan surah Al-Kafirun, makanya namanya 2 surah Al-Ikhlas, itu banyak sekali. Di antaranya yang pernah kita jelaskan bahwasannya surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas ini dibaca saat kita sholat sunnah sebelum sholat subuh. Ya, ini kadang kita lupa, ini kita ingatkan kembali. Jadi sunnahnya itu kalau kita sholat qobliyah subuh, ya maka baca surah Al-Kafirun dan baca surah Al-Ikhlas di rakaat pertama dan rakaat kedua. Kemudian di antara sunnahnya juga membaca surah Al-Kafirun dan suratul Ikhlas adalah 2 rakaat setelah maghrib, ba'diyah maghrib. Ya. Kemudian di antara yang kita disunahkan membaca suratul Ikhlas dan surah Al-Kafirun ketika witir. Nah, ini biasa kita praktekkan di bulan Ramadan. Ya. Baca surah Al-Kafirun, kemudian surah Al-Ikhlas. Kemudian di antara yang juga kita disunahkan untuk membaca suratul Ikhlas yaitu ketika kita sebelum tidur. Ya, makanya kita sunahnya itu sebelum tidur baca Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq sama Al-Ikhlas, gitu kan? Kemudian dianjurkan juga kita baca surah Al-Ikhlas, ya, yaitu ketika zikir pagi petang. Bukankah ketika kita zikir pagi petang baca ayat kursi, kemudian baca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Ya. Kemudian di antara sunnah kita membaca suratul Ikhlas adalah ketika kita selesai daripada tahiyat akhir, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, baca doa setelah zikir, kemudian baca apa? An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Lihat Bapak-bapak sekalian, dari mulai kita akan tidur sampai kita bangun kembali tidak lepas daripada suratul Ikhlas. Ini menunjukkan kepada kita bahwa perkara tauhid itu harus menjadi perkara yang menjadi perhatian kita setiap hari. Makanya saya ulang-ulang,
bahwa kita diperintahkan untuk menjaga ketauhidan kita kepada Allah. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Kita diperintahkan baca suratul Ikhlas dari mulai mau tidur sampai kita bangun tidur lagi, dari sampai zikir pagi petang. Setiap salat enggak bisa lepas daripada suratul Ikhlas. Ini menunjukkan kepada kita bahwa perkara tauhid ini penting karena menjadi syarat kunci utama selamat atau tidaknya seseorang dari siksa api neraka. Karena kita semua paham, siapapun yang mentauhidkan Allah pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Namun ada mungkin yang dicelupkan dulu di neraka baru dimasukkan ke surga. Ada orang-orang yang langsung dimasukkan ke dalam surga. Selama masih ada keimanan di dalam diri kita, ketauhidan di dalam diri kita, maka pasti kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga tauhid. Jangan sampai ketauhidan kita itu apa? Luntur, hilang, ya, yang disebabkan karena kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, apa keutamaan suratul Ikhlas? Tadi kita sebutkan bahwa suratul Ikhlas di antara keutamaannya adalah sepertiga Al-Qur'an, thuluthul Qur'an. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan thuluthul Qur'an? Nah, di antara dalil yang menunjukkan akan keutamaan suratul Ikhlas ini, bahwa suratul Ikhlas itu adalah thuluthul Qur'an, sepertiga Al-Qur'an, adalah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, di mana beliau mengatakan anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, pernah satu hari ya seorang sahabat Nabi mendengar sahabat Nabi yang lain membaca qul huwallahu ahad berulang-ulang. Jadi yang dia baca apa? Qul huwallahu ahad aja. Dia ulang-ulang terus qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya dalam salatnya tentunya. Falamma asbaha jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu wa ka'anna ar-rajula yataqalluha. Paginya sahabat yang dengar sahabat yang tadi dalam salatnya baca qul huwallahu terus lapor sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tadi malam saya lihat si fulan salat yang dibaca qul huwallahu terus. Ya. Wa ka'anna rajul yataqalluha. Seakan-akan yang sahabat ini merendahkan sahabat yang lain tuh Nabi, yang kayaknya enggak punya banyak hafalan, bacanya qul huwallahu terus nih si fulan. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadi." Demi jiwaku yang ada di tangannya, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Ya. Kadang kita kan gitu ya, lihat orang, oh ini hafalannya sedikit, itu aja yang dibaca qul huwallahu aja. Ya, kita nggak boleh merendahkan seseorang. Ya, maka Nabi mengingatkan yang dibaca ini bukan ayat sembarangan. Walaupun dia ulang-ulang terus qul huwallahu ahad, tapi qul huwallahu ahad itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Di dalam riwayat yang lain menjelaskan kepada kita juga akan besarnya keutamaan suratul Ikhlas. Disebutkan juga dari sahabat yang sama, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi. Pernah satu hari Nabi mengumpulkan para sahabatnya, kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, ayajizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'an. Ya, kata Nabi, apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam satu malam? Ya. Fasyaqqa dzalika alaihim, maka para sahabat merasa berat. Coba Pak, siapa di antara kita yang bisa menghatamkan 10 juz dalam semalam? Jangan 10 juz. Suruh baca Al-Mulk saja, ya, enggak beres-beres. Gitu kan? Ya. Apalagi suruh baca apa? 10 juz. Ini yang ngomong siapa? Para sahabat, Pak. Apalagi kita kan? Nah, para sahabat aja orang yang paling semangat dalam mengamalkan ya ajaran Nabi, mereka mengatakan apa? Fasyaqqa dzalika alaihim, mereka merasa berat, mereka mengatakan wa qalu ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah. Siapa di antara kita yang mampu ya Rasulullah? Tidak mampu kita baca 10 juz dalam semalam. Faqala Allahul wahidus samad thuluthul Qur'an. Kata Nabi, sesungguhnya Allahul wahidus samad, maksudnya qul huwallahu ahad, suratul Ikhlas itu adalah sepertiga Al-Qur'an.
Quran. Maksud Nabi, kenapa kalian tidak perbanyak membaca apa? Suratul Ikhlas di malam hari. Nah, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan thuluthul Quran. Apakah orang dikatakan membaca, sudah dianggap membaca 10 juz ketika dia membaca apa? Qul huwallahu ahad. Berarti antum baca 3 kali, berarti apa? Selesai baca 30 juz. Jadi jangan sampai ada bilang, Ustaz, ana alhamdulillah setiap malam menghatamkan Al-Quran, Ustaz. 30 juz, Ustaz. Kok bisa? Iya bisa. Saya baca Qul huwallahu 3 kali. Nah, bukan seperti itu ternyata, ma'asyiral muslimin. Ya. Jadi hadis ini motivasi dari Nabi SAW ya, agar kita memperbanyak membaca suratul Ikhlas dan menunjukkan kepada kita bahwa suratul Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Apa yang dimaksud sepertiga Al-Quran? Maka para ulama menjelaskan, yang dimaksud dengan sepertiga Al-Quran maksudnya kandungan Al-Qurannya. Ya, bukan jumlahnya. Jadi yang dimaksud dengan sepertiga Al-Quran itu, bahwasannya kandungan Al-Quran itu sepertiganya adalah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita jelaskan. Ikhwatal Islam, dalam Al-Quran itu dijelaskan oleh para ulama, itu sepertiga pertama isinya tentang masalah hukum. Jadi kalau kita baca Al-Quran, itu sepertiga isi Al-Quran itu bicara tentang apa? Hukum, halal dan haram. Misalkan ayat dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Itu kan contohnya. Isi Al-Quran kandungannya apa? Tentang apa? Hukum. Bicara tentang hukum riba, hukum membunuh, ya, hukum ya zina dan lain sebagainya. Itu kan isi Al-Quran kan? Itu sepertiga pertama. Sepertiga kedua, Al-Quran itu isinya adalah tentang janji dan ancaman. Al-wa'ad wal wa'id. Ya, Al-Quran itu pasti isinya apa? Janji dan ancaman. Janji bagi mereka yang melakukan amal soleh, ancaman bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah. Kita ambil contohnya, misalkan ancaman Allah bagi mereka yang membunuh, menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak. Apa kata Allah? Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Kata Allah, barang siapa yang membunuh seorang muslim, menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak, fajaza'uhu jahannam, maka Allah akan memberikan mereka apa? Api neraka. Khalidan fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anah, Allah akan murka kepadanya, Allah akan melaknatnya. Wa adda lahu adzaban 'azima, dan Allah akan menyediakan baginya azab yang pedih. Ini kan apa? Ancaman. Contoh janji Allah di dalam Al-Qur'an, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kata Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah, yang melakukan amal soleh, maka baginya surga Firdaus. Itu kan isi Al-Quran kan? Ini sepertiganya. Jadi sepertiga pertama berbicara tentang hukum, sepertiga yang kedua bicara tentang apa? Janji dan ancaman. Yang ketiganya, sepertiganya berbicara tentang nama dan sifat Allah. Ya. Nah, di antara yang bicara tentang sifat dan nama Allah adalah suratul Ikhlas. Maka kandungan isi suratul Al-Ikhlas itu bicara tentang nama dan sifat Allah. Terlebih di suratul Ikhlas, Allah berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Quran itu sepertiga Al-Quran karena isi kandungannya berbicara tentang kandungan sifat-sifat Allah. Jelas? Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, bahwasannya ya, Al-Quran itu sepertiganya sama, hukum. Isinya pasti tentang apa? Hukum. Sepertiga kedua bicara tentang kabar atau kisah-kisah. Makanya kalau kita baca Al-Quran banyak sekali Allah menjelaskan tentang kisah-kisah umat terdahulu atau kisah-kisah para nabi dan rasul. Ya, seperti kisah Nabi Ibrahim, kisah Maryam, kisah Nabi Yusuf. Itu isinya sepertiga Al-Quran tentang kisah. Kemudian sepertiga yang ketiga berbicara tentang akidah atau tauhid. Maka ini masuk juga dengan pendapat ini. Karena suratul Ikhlas bicara tentang apa? Tauhid. Masuk atau tidak? Masuk. Jadi dua pendapat ini semuanya masuk. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan thuluthul Quran adalah apa? Isi kandungannya.
Ya, bahwa isi kandungan Al-Ikhlas itu bicara tentang sifat Allah dan juga berbicara tentang akidah ataupun tauhid yang itu merupakan sepertiga Al-Qur'an. Sampai sini bisa difahami? Baik. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman a'azanillahu wa iyyakum. Ya. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa pembahasan tauhid adalah perkara yang sangat penting dan agung. Ya. Selain tadi kita diperintahkan dalam sehari semalam memperbanyak suratul Ikhlas, belum lagi tadi suratul Ikhlas isinya tentang sifat-sifat Allah, isinya tentang tauhid, maka sekali lagi ini menunjukkan kepada kita akan besarnya keagungan suratul Ikhlas. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, masih juga pembahasan terkait keutamaan suratul Ikhlas dalam sebuah hadis yang lain dalam Sahih Bukhari juga. Ya, suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus seorang dalam sebuah sariyah. Sariyah itu adalah sebuah pasukan khusus yang ditugaskan oleh Nabi untuk operasi yang khusus juga. Itu namanya apa? Sariyah. Jadi Nabi pernah mengutus seseorang ya dalam sebuah sariyah. Sariyah itu tadi ya sebuah pasukan khusus yang dikirim oleh Nabi untuk sebuah operasi yang khusus. Di mana laki-laki tersebut menjadi imam bagi para sahabatnya. Kemudian dia mengakhiri bacaan solatnya dengan suratul Ikhlas. Maka ketika pulang, disampaikanlah berita tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Nabi memerintahkan kepada para sahabat yang lain mengatakan, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Coba tanya, ya sahabatmu tadi yang jadi imam, kenapa dia bacanya suratul Ikhlas? Kemudian apa jawab laki-laki yang jadi imam tadi? Li'annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena sesungguhnya suratul Ikhlas itu bicara tentang sifat-sifat Ar-Rahman, sifat-sifat Allah, dan aku sangat mencintai untuk membacanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akhbiru annallaha yuhibbu. Sampaikan kepada sahabatmu tadi yang jadi imam bahwasanya Allah mencintainya. Berarti apa? Membaca suratul Ikhlas dengan keyakinan kita, dengan motivasi kita, karena di situ ada nama dan ada sifat-sifat Allah, dan kita baca menjadikan seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang cukup panjang tentang kisah seorang sahabat Ansor yang jadi imam di Masjid Quba. Ya, seorang sahabat dari kalangan Ansor yang jadi imam di Masjid Quba. Ya, singkatnya, saya tidak bacakan hadisnya. Setiap kali dia jadi imam, dia membuka sholatnya tentu dengan membaca Al-Fatihah, kemudian baca Al-Ikhlas, ditambah dengan surah yang lain. Nanti rakaat berikutnya begitu juga. Dia baca Al-Fatihah, dia baca apa? Al-Ikhlas, ditambah dengan surah yang lainnya. Maka para sahabat yang lain protes, saya mengatakan, innaka taftatihu bihadihi surah. Ya, kenapa engkau memulai ya setiap rakaat dengan membaca surah ini, dengan baca suratul Ikhlas? Ya, kenapa enggak mencukupkan dengan baca Al-Ikhlas saja, atau membaca surah yang lain aja, artinya baca Al-Fatihah, baca surah yang lain. Atau kalau memang mau baca Al-Ikhlas, baca Al-Fatihah sama surah Al-Ikhlas tadi. Kemudian apa kata laki-laki tadi? Ya, faqala ma ana bitarikiha. Aku enggak akan hilangkan, aku enggak akan ganti ya cara salatku tadi. Aku akan baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, baca surah. Ya. Bahkan dia mengatakan in ahbabtum an ummakum bidzalika fa'altu. Kalau kalian mau, setuju dengan cara salat aku tadi, aku akan jadi imam bagi kalian. Wa in karihtum taraktukum. Tapi kalau kalian enggak mau, ya sudah, enggak usah saya jadi imam, enggak usah tunjuk saya jadi imam, lihat. Ya dia apa? Kekeh. Ya, kalau kalian mau saya jadi imam, saya mau bacanya seperti itu. Kalau tidak mau juga sudah, jangan tunjuk jadi imam. Nah, ternyata para sahabat yang lain bingung. Kenapa? Karena orang ini memang orang yang paling afdol di antara mereka. Dari banyak sisi. Makanya susah juga kalau nggak dijadikan dia jadi imam. Gitu kan? Akhirnya apa? Laporlah para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan apa yang terjadi pada imam tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, faqala ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk. Wahai fulan, apa yang mencegah engkau sehingga engkau tidak mau mengamalkan saran dari temanmu tadi? Kalau mau baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah sama Al-Ikhlas, atau cukup baca Al-Fatihah sama surah yang lain. Kenapa harus digabung antara Ikhlas dan surah yang lain?
wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah fi kulli raq'ah. Nabi tanya lagi, apa yang menyebabkan engkau melazimkan harus baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, kemudian surah yang lain? Apa jawaban laki-laki tadi? Faqala inni uhibbuha. Ya Rasulullah, saya cuma cinta aja sama suratul Ikhlas, makanya saya baca terus di setiap rakaat. Lalu apa kata Nabi SAW? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Karena kecintaanmu kepada suratul Ikhlas menyebabkan engkau akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Lihat, Bapak-bapak sekalian, kecintaan seseorang kepada suratul Ikhlas menjadikan Allah mencintainya dan menjadikan penyebab seseorang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita masuk kepada pembahasan berikutnya, apa sebab turunnya ayat ini? Asbabun nuzul daripada suratul Ikhlas. Ternyata ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, yang menjadi sebab turunnya ayat ini adalah ketika orang-orang musyrikin datang menemui Nabi SAW seraya mengatakan, "Ya Muhammad, unsub lana rabbak." Wahai Muhammad, ya, coba sebutkan nasab atau sifat Rabbmu kepada kami. Ditantang sama orang-orang musyrikin, coba sebutin nasabnya Tuhanmu itu siapa? Ya, sebutkan sifat-sifat Rabbmu itu seperti apa. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan suratul Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Allah sebutkan, katakanlah kepada mereka orang-orang musyrikin, Allahu ahad. Allah itu Maha Esa. Allah itu hanya satu. Maka ikhwatul Islam, ini menunjukkan kepada kita yang dimaksud al-ahad, qul huwallahu ahad, yang dimaksud dengan ahadun ay mutafarridun subhanahu wa ta'ala la nidda lahu la fi asma'ihi wa sifatihi wa la fi rububiyyatihi wa la fi uluhiyyatihi jalla wa ula. Yang dimaksud dengan Allah itu Maha Esa adalah Allah itu Esa, tidak ada tandingan bagi Allah, baik tandingan dari nama-namanya, tidak ada yang menandingi Allah dari sifat-sifatnya, tidak ada tandingan bagi Allah dalam urusan rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Pertanyaannya, Ustaz, apa maksudnya tidak ada tandingan bagi Allah dalam masalah rububiyah? Sebagaimana kita ketahui bersama, yang dimaksud dengan tauhid rububiyah, di mana kita meyakini bahwasanya Allah itu yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang mengatur hidup kita. Maka ketika seseorang membaca qul huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa, berarti setiap kita harus mengesakan Allah dalam masalah rububiyah. Maksudnya apa? Setiap kita harus meyakini bahwa Allah hanya yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang hanya memberikan rezeki kepada kita. Berarti tidak boleh seseorang minta rezeki kepada yang lain selain Allah. Tidak boleh seseorang datang kepada sesuatu yang dia anggap bisa menyaingi Allah. Dia datang kepada satu tempat, ke berhala, ke pohon, ataupun ke tempat yang lain dengan mengatakan, "Ya Allah, berikan saya anak." Padahal yang hanya bisa memberikan anak siapa? Allah. Itu maksudnya kita mengesahkan Allah dalam urusan rububiyah. Termasuk kita mengimani bahwasannya Allah itu yang memiliki dan mengatur alam semesta. Berarti tidak boleh ada keyakinan di dalam diri kita bahwasannya ada Tuhan yang lain yang mengatur alam semesta ini. Kalau ada sebuah keyakinan bahwa alam semesta ini ada yang mengaturnya selain Allah, maka berarti kita jatuh kepada kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Kata Allah, dan orang-orang yang kamu seru, yang kamu sembah dari selain Allah itu, mereka tidak memiliki apa-apa walaupun hanya setipis kulit ari, kata Allah. Allah ingatkan kepada kita, ya, berhala-berhala yang kalian sembah itu nggak punya apa-apa, bahkan setipis kulit ari pun mereka nggak bisa memiliki apapun. Semuanya milik Allah. Maka ikhwatul Islam, tidak ada kepemilikan di muka bumi ini kecuali semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menciptakan seluruhnya. Makanya Allah lihat, Allah menantang siapapun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah menantang siapapun yang mengklaim ada Tuhan lain selain Allah. Kata Allah, "Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah." Kata Allah, wahai manusia, telah dibuat sebuah perumpamaan, maka dengarkan, kata Allah. Innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubabau walau ijtama'u lah. Kata Allah, dengarkan. Ya, perumpamaan yang Allah perumpamakan. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah, sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, kata Allah. Lalat.
binatang yang kecil. Kalau kalian menganggap Tuhan, ayo cari Tuhan, sesembahan selain Allah yang mampu buat apa? Seekor lalat. Walaupun walawijtama'ulah, kalaupun mereka berkumpul, seluruh Tuhan yang mereka anggap itu Tuhan mereka selain Allah, mereka berkumpul untuk menciptakan seekor lalat, tidak akan bisa, kata Allah. Jangankan lalat, apa binatang yang paling kecil, binatang yang paling mudah, ya, menurut sangkaan orang bisa diciptakan, tidak akan ada yang bisa mampu menciptakan seperti ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tantang, ayo, siapapun yang menyangka dirinya sebagai Tuhan, ciptakan walaupun apa? Hanya seekor lalat, tidak ada bisa. Ya. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, Allah juga mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwa kalau ada yang mengaku menjadi seorang Tuhan, ciptakan semut. Ciptakan biji-bijian. Coba ada yang bisa bikin apa? Beras. Ada nggak yang bisa bikin sebiji gandum? Nggak akan ada yang bisa. Maka kata Allah, wa man adlam mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Dalam hadis qudsinya, kata Allah, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang hendak menciptakan seperti ciptaanku, kata Allah. Fayakhluqu dzurratan aw liyakhluqu habbatan sa'iratan. Hendaknya mereka menciptakan semut atau menciptakan biji-bijian atau gandum. Ayo, kata Allah. Siapa yang mengaku Tuhan, bikin semut, bikin biji-bijian, nggak akan ada yang bisa. Maka ini menunjukkan apa? Semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk di dalamnya kita meyakini bahwasanya Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Esa dalam mengatur alam semesta. Kalau ada orang yang mengaku bahwa oh enggak, ya, Nyi Roro Kidul itu mengatur pantai selatan. Kalau enggak ada Nyi Roro Kidul, pantai selatan itu apa? Bisa meluap airnya, bisa bikin tsunami dan lain sebagainya. Atau ada orang-orang yang zaman sekarang meyakini, yaitu kalau nggak ada Mbah Fulan, di gunung itu bakal meletus. Ya, kalau ada lagi yang meyakini kalau nggak ada Mbah Fulan di kampung kita ini bakal apa? Kena bencana. Kalau nggak ada si Fulan, akhirnya apa? Mereka mengaitkan bahwasannya pengaturan alam semesta ini karena ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka na'udzubillah ini bisa terjatuh kepada kesyirikan. Hati-hati. Ya, ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Maka selalu saya ingatkan ikhwatul Islam, perkara tauhid ini harus selalu kita ingatkan, karena kita harus yakini tauhid ini kunci kita selamat atau enggak nanti sampai akhirat. Makanya tadi Al-Ikhlas ini harus kita baca dalam sehari semalam untuk menguatkan kita bahwa tauhid itu perkara yang penting. Berapa banyak orang meyakini bahwa Nyi Roro Kidul ya bisa mengatur pantai selatan, si Fulan bisa mengatur Gunung Merapi, si Fulan, si Mbah Fulan mengatur ya daerah tertentu, sehingga kalau nggak ada si Fulan akan hancur, akan turun bencana dan lain sebagainya. Maka apa fungsinya kita baca suratul Ikhlas kalau sekiranya keyakinan kita masih punya keyakinan seperti ini? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, Allahu As-Samad. Allah itu adalah tempat bergantungnya segala sesuatu. Makanya dikatakan As-Samad al-kamil fi asma'ihi wa sifatihi. Yang dimaksud dengan As-Samad itu adalah yang sempurna pada nama dan sifatnya. Al-kamil fi su'dadihi wa nu'utihi. Yang dimaksud dengan As-Samad itu adalah yang sempurna pada kepemimpinannya. As-Samad alladhi tasmadu ilaihil khalaik wa tafza'u fi hajatiha fa fihi dalalatun ala ghinallah ala jami'il makhluqat li kamalihi fi jami'i sifati. Yang dimaksud dengan As-Samad itu adalah yang semua makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semua makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para salafun saleh menjelaskan makna As-Samad itu dengan banyak definisi. Di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ya, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, dijelaskan yang dimaksud dengan As-Samad al-mustagni an kulli ahad, yang tidak membutuhkan kepada segala sesuatu. Ini kan juga sifat di antara sifat ketuhanan. Ya. Kalau ada yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, bahwa Tuhan itu enggak butuh kepada sesuatu. Allah enggak butuh kepada siapapun. Allah enggak pernah butuh kepada makhluknya. Akan tetapi wal muhtaju ilaihi kullu ahadin. Dan segala sesuatu membutuhkan Allah. Itu namanya As-Samad. Ya, jadi As-Samad itu ya yang tidak butuh kepada sesuatu, tetapi sesuatulah yang butuh kepada Allah. Allah tidak butuh kepada makhluk, tapi makhluknya yang butuh kepada Allah. Ini makna As-Samad. Makna yang kedua, alladzi laisa bi ajwaf wala ya'kul wala yashrab.
Yang dimaksud as-somad itu yang tidak ada rongganya, yang tidak makan dan juga tidak minum. Kalau selama ada yang makan dan minum itu ya bukan Tuhan. Jadi kalau ada yang menyembah makhluk ya, yang berlebih-lebihan mengangkat seorang makhluk menjadi Tuhan, ya Tuhan itu tidak makan dan juga tidak minum. Kemudian di antara makna as-somad juga dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Bahkan Ibnu Abbas sangat panjang sekali mendefinisikan makna as-somad. Kata beliau, as-somad itu as-sayyidul ladzi qad kamula fi su'dadihi. Ya, yang dimaksud as-somad itu adalah pemimpin yang sempurna dalam kepemimpinannya. Ya. Wasyariful ladzi qad kamula fi syarafihi. Yaitu yang maha mulia yang sempurna kemuliaannya. Wal 'azimul ladzi qad 'azuma fi 'azamatihi. As-somad itu adalah yang maha besar, yang maha agung, yang sempurna keagungannya. Wal halimul ladzi qad kamula fi hilmihi. Dan sesungguhnya as-somad itu adalah al-halim yang maha santun, yang sempurna dalam kesantunannya. Wal hakimul ladzi qad kamula fi hikmatihi. As-somad itu adalah yang maha bijaksana, yang sempurna kebijaksanaannya. Wal jabbar alladzi qad kamula fi jabarutihi, yang maha kuasa yang sempurna kekuasaannya. Wal alimul ladzi qad kamula fi ilmihi, yang maha mengetahui yang sempurna pengetahuannya. Wal hakimul ladzi qad kamula fi hikmatihi wa huwa alladzi qad kamula fi anwa'i syarafi was-su'dadi, yaitu yang maha sempurna dalam segala hal kemuliaan dan kepemimpinan. Wa huwallahu subhanahu hadhihi sifatuhu la tanbaghi illalah. Inilah sifat-sifat Allah yang dialah yang memiliki sifat-sifat sempurna tersebut. Tidak boleh ada sifat-sifat tersebut kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian para salafun salih juga menafsirkan makna as-somad alladzi yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Ya, yang melakukan apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Maka semua tafsiran yang disebutkan itu tafsirannya benar. Bahwa yang dimaksud as-somad di sini menunjukkan akan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya, Allah Maha Sempurna, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Besar. Allah sangat sempurna pada kepemimpinannya, Allah sempurna pada kebijaksanaannya, Allah sempurna pada kelemah lembutannya. Semua sifat-sifat yang baik adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang tadi menunjukkan kepada kita bahwa Allah tidak butuh kepada makhluknya, tapi makhluknya lah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Sudah masuk waktu Isya ya. Nah, insya Allah kita lanjutkan sedikit ya, 2 ayat lagi terkait surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi walam yulad. Allah itu tidak beranak dan Allah tidak pula diperanakkan. Maka ikhwatul Islam dengan ayat ini adalah ayat yang sangat tegas membantah siapapun yang menuduh bahwa Allah itu memiliki anak. Sebagaimana keyakinan-keyakinan yang diyakini pada agama yang lain. Ikhwatul Islam, ketika kita bicara tentang hal ini, kita bicara tentang agama kita. Kita berbicara kepada kaum muslimin. Kita berbicara tentang masalah tauhid kepada kita semua. Jadi jangan sampai ada sebuah kesan ketika kita bicara tentang tauhid berarti ini keras, ini radikal, tidak menghormati agamanya lain. Kalau sekiranya perkara tauhid nggak boleh diajarkan, bagaimana mungkin? Ya, bagaimana kita mau kita jelaskan tentang tafsir surah Al-Ikhlas? Maka saya ingin katakan bahwa ayat ini adalah ayat yang tegas, yang Allah ingin menekankan kepada kita bahwa Allah itu tidak memiliki anak. Dan ayat ini ayat yang sangat luar biasa, yang sekiranya harus membuka setiap pemikiran dan hati kita, terutama bagi orang-orang yang masih suka bermudah-mudahan memberikan ucapan selamat kepada perayaan agama orang lain, yang meyakini bahwa Allah memiliki anak. Lihat Allah secara tegas mengatakan, lam yalid
wa lam yulad. Allah tidak memiliki anak dan Allah juga tidak pula diperanakan. Maka ayat ini membantah keyakinan agama yang lain yang menganggap bahwa Isa adalah putra Allah, dan membantah agama Yahudi yang menganggap bahwasanya Uzair adalah putra Allah. Oleh karenanya mari kita lihat bagaimana Allah menjelaskan dengan sangat tegas di dalam Al-Quran. Kata Allah, "Qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin." Katakanlah, jika benar Allah itu memiliki anak, kata Allah, maka akulah Muhammad, maksudnya orang yang akan memuliakan anak tersebut. Jadi Allah ingin mengatakan, wahai Muhammad, kalau ingin mengabarkan kepada kita, kalau sekiranya Allah itu punya anak, pasti Nabi Muhammad adalah orang yang pertama yang akan memuliakan anaknya Allah. Betul atau tidak? Bukankah anak seseorang yang mulia pasti akan dimuliakan juga anaknya? Anak seseorang Tuhan pasti akan disembah juga anaknya. Bukankah begitu? Sekarang, logika sederhananya untuk mendekatkan pemahaman kita. Kalau sekarangnya ada raja, orang yang mulia, orang yang kita hormati, bukankah anaknya pasti akan dihormati atau tidak? Betul atau tidak, Pak? Karena anak akan serupa dengan bapaknya. Berarti kalau dia Tuhan, berarti anaknya Tuhan. Kalau anaknya Tuhan, disembah atau tidak? Harusnya disembah. Tapi Nabi tidak pernah ajarkan bahwasanya Allah itu punya anak yang harus kita sembah. Makanya lihat bagaimana ayat ini tegas. Qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin. Kalau sekiranya jika benar Allah itu punya anak, maka akulah Muhammad yang akan pertama memuliakan anak tersebut. Karena sekiranya pasti anak itu mirip dengan bapaknya. Kalau bapaknya Tuhan, maka anaknya pasti Tuhan juga, berhak untuk disembah juga. Tetapi Allah menegaskan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Maka ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Ya, Allah Subhanahu wa taala sangat marah sekali ketika tuduhan ini dituduhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahad asbaru ala ada sami'ahu min Allah." Tidak ada seorang pun yang lebih sabar, tidak ada zat yang lebih sabar terhadap gangguan yang ia dengar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah difitnah, yad'una lahu walad. Di mana manusia menyatakan bahwasanya Allah itu memiliki anak. Tetapi apa? Tsumma yu'afihim wa yarzuquh. Tapi lihat bagaimana Allah begitu maha pemurah, maha penyayang. Sekalipun Allah dituduh Allah punya anak, tapi Allah memaafkan dan Allah masih memberikan rezeki kepada mereka. Kalau Allah ingin, Allah binasakan mereka, orang-orang yang menuduh Allah itu memiliki anak. Bahkan disebutkan dalam hadis qudsi yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syatamani ibnu Adam." Manusia telah mencelaku, kata Allah. Ini saya sampaikan agar membuka pemikiran hati-hati orang-orang yang bermudah-mudahan masih suka merayakan dan mengucapkan ucapan selamat pada hari perayaan mereka, seakan-akan mereka mengatakan selamat bahwa Allah itu punya anak. Padahal Allah sangat marah. Kata Allah, "Syatamani ibnu Adam." Manusia telah mencelaku, kata Allah. "Wa ma yanbaghi lahu an yashtimani." Dan tidak pantas manusia itu untuk mencelaku, kata Allah. "Wa takadzabani wa ma yanbaghi lahu." Dan manusia telah mendustakanku, padahal tidak pantas manusia untuk mendustakanku, kata Allah. "Amma syatmuhu," kata Allah, "adapun celaan manusia kepadaku, faqauluhu inna li waladan." Celaan yang paling besar yang dituduhkan kepada Allah ketika mereka mengatakan Allah itu punya anak. Wa amma takdzibuhu, adapun pendustaan mereka, faqauluhu laisa yu'iduni kama bada'ani, yaitu aku tidak mungkin menghidupkannya kembali sebagaimana Allah menciptakannya. Bahkan ikhwatul Islam, lihat bagaimana Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran surah Maryam. Saking marahnya Allah dengan ucapan Allah itu punya anak, sampai-sampai langit akan terbelah, bumi akan terbelah, Allah akan ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak. Ini bukan perkara kecil itu. Ya, sebagian kita bermudah-mudahan tidak apa-apa. Toleransi bukan berarti kita ikut merayakan, mengucapkan. Toleransi itu kita menjaga mereka. Jangan kita ikut beribadah dengan mereka. Toleransi itu kita tidak mengganggu tempat ibadah mereka. Toleransi itu kita tidak merusak tempat ibadah mereka, mengganggu kenyamanan mereka. Itu toleransi. Tetapi masalah akidah tidak boleh dicampur adukan. Lihat bagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, "Wa qalu takhadar rahmanu walada." Dan mereka berkata Allah itu
yang Maha Rahman memiliki anak. Apa kata Allah? Laqad ji'tum syai'an idda. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan satu perkara yang sangat mungkar, kata Allah. Takadus samawat yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Sampai-sampai saja kata Allah, langit ini pecah karena ucapan tersebut. Bumi menjadi belah dan gunung-gunung akan runtuh karena ucapan menuduh Allah itu punya anak. Anda'u lirrahmani walada. Mereka menganggap Allah itu punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Tak pantas ya Allah itu memiliki anak. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Ya, tidak layak bagi Allah yang Maha Pemurah memiliki anak, dan tidak seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah yang Maha Pemurah selaku sebagai seorang anak. Ini ayat yang menunjukkan kepada kita ikhwah bahwa jangan bermudah-mudahan dalam masalah akidah. Toleransi, kita sangat toleransi. Islam sangat mengajarkan menjunjung tinggi toleransi. Kita nggak boleh bersikap keras, nggak boleh punya pemikiran yang radikal, nggak boleh mengganggu ibadah agama yang lain. Tidak boleh kita merusak tempat ibadah mereka. Tetapi urusan akidah nggak boleh dicampur adukan. Allah sangat marah ketika dikatakan Allah itu punya anak. Lalu ada orang dengan bermudah-mudah mengatakan, ya ikut perayaannya, ikut mengucapkannya seakan-akan kita mendukung bahwa Allah itu punya anak. Ini perkara yang penting selalu saya ingatkan, karena sekali lagi ini masalah akidah. Ya, ketika kita bicara seperti ini bukan kita tidak toleransi. Sekali lagi, Islam sangat menjunjung tinggi toleransi. Dari zaman Nabi, Nabi menjunjung tinggi yang artinya apa? Arti toleransi, perdamaian di antara kita, tidak saling mengganggu antar agama yang lain. Tetapi urusan akidah, lakum dinukum waliyah. Ini yang harus selalu diingatkan agar setiap kita sadar bahwa tauhid itu penting. Akidah ini penting, harus kita jaga sampai kita meninggal. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang sifat ketuhanan yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang setara dengan Allah. Makanya Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka seluruh makhluk Allah, ya, tidak ada yang bisa disifati sama dengan Allah. Kalaupun Allah Maha mendengar, manusia juga mendengar, tetapi pendengaran manusia tidak sama dengan pendengaran Allah. Allah Maha melihat, kita pun melihat, tetapi penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan manusia. Tidak akan pernah sama. Allah katakan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal Islam, ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, sekali lagi suratul Ikhlas ini adalah surah yang agung yang harus menjadi perhatian setiap kita bahwa perkara tauhid ini penting. Jaga akidah kita. Jangan pernah kita gadaikan dengan apapun. Ya, jangan pernah kita gadaikan akidah ini dengan apa? Dengan apapun. Ya, urusan toleransi kita harus paling depan. Karena Islam sangat menjunjung toleransi. Islam sangat menjunjung perdamaian. Islam sangat menjunjung tinggi ya rukun antar umat beragama. Bahkan kita nggak boleh mengganggu tetangga kita yang non muslim. Ya, baik dengan tindakan kita, suara kita dan lain sebagainya, nggak boleh kita ganggu. Ya, tetapi masalah akidah sekali lagi garis bawahi tidak boleh dicampur adukan. Kita sudah pernah bahas perkara ini secara panjang lebar juga ketika kita bicara tentang surah Al-Kafirun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, senantiasa menjaga akidah kita, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengannya kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.